Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua ya bro, berkah dan semakin bertambah nikmatnya. Tetap sabar dan semangat. Oke, salam blank on, harmoni bagi semesta. Pada video kali ini saya ingin dobro sedikit mengenai fenomena menarik sukma. Tapi sebelum lanjut, monggo dulur-dulur tonton dulu video cuplikan yang satu ini. Ini nama berita rotation ini aku. Kamu siapa? Pak Ijek? Ya. Kemana hari ini nyinyir siapa? Siapa yang nyinyir? Kait pengobatan. Pengobatan kayak tadi itu. Kebanyakan orang yang ketipu uangnya banyak, ketipu uang banyak, itu orang-orang yang memang kesalahannya sangat-sangat fatal. Kebanyakan seperti itu. Ini gimana, mau saya kasih kenang-kenangan? Atau udah gitu aja ya, minta bawa ke atas. Bisa. Oh gitu ya. Nah, coba kamu bahasa Aceh dong. Bisa bahasa Aceh kan? Bisa. Ya ngomong aja bahasa Aceh. Ya pengen tahu aja bahasa Acehnya. Terkait mau apalah bebas bahasa Aceh. Saya udah capek. Ya capek dari tadi juga udah capek mbok. Nggak pada berani kan? Hah? Satu lagi. Tarik semuanya. Ya, Islamkan semuanya, Islamkan itu. Pulang sendiri bisa nggak? Yaudah sana pulang. Keluar. Itu tadi salah satu video kreatif yang saya temukan dari salah satu channel konten kreator. Semoga itu hanya sebuah konten ya, harapan saya itu hanya sebuah konten. Judul videonya Tarik Sukma. Memasukkan sukma pada mediator. Memasukkan sukma pada mediator itu sebenarnya tidak sulit, tapi juga tidak mudah. Saya katakan tidak mudah karena butuh beberapa hal yang harus dipelajari. Jenengan butuh skill. Seseorang mediator itu butuh daya analisa dan butuh daya imajinasi yang cukup lumayan tinggi, khususnya pada yang dituju. Butuh terbiasa menanggung beban dan penderitaan. Ini kalau nggak terbiasa menanggung beban dan penderitaan, ya nggak pantas jadi mediator. Sederhananya gini, kita butuh akses. Nah, ngomong-ngomong soal akses, seseorang yang suka meditasi pastinya tahu maksud saya. Ya, kalau yang belum tahu tentang maksudnya akses itu, jangan bisa lihat video-video meditasi sebelum ini ya. Ini sama prosesnya seperti penarikan jin yang dimasukkan pada mediator. Mesti pakai sing pro dan kontra. Ya muka-muka enggak ya. Saya hanya sedikit banyak mempelajari tentang hal ini. Kalau pada prakteknya, ini menurut saya, ini semacam tiba-tiba ada sebuah energi yang terkumpul dan menyatu menjadi sebuah informasi di otak kita. Kemudian secara auto atau bisa juga disengaja disampaikan melalui gerakan atau suara yang kemudian dianggap ya dan diyakini sebagai suatu sosok. Pertanyaannya, apakah mediatornya sadar? Menurutku sadar. Ini seperti sebuah peran yang harus disampaikan berdasarkan akses yang diterimanya. Lantas bagaimana dengan fenomena kesurupan? Apakah sama? Hampir sama. Bedanya kalau kesurupan adalah, ini menurut saya ya, kesurupan itu gangguan mental atau psikis.
Ya terlepas seseorang itu dianggap kerasukan jin atau sejenisnya. Kalau proses mediasi, ini seorang mediator ini sengaja mengorbankan mentalnya, sengaja menjadikan dirinya sebagai orang lain atau entitas lain yang diaksesnya. Ya sesederhana itu memang kalau dibicarakan secara kirologi. Terus apakah titis atau tepat sasaran? Ya tergantung siapa yang mengaksesnya. Kamu percaya, kamu tidak percaya, ya semua tergantung pilihanmu. Ini terlepas dari percaya atau tidaknya tentang mengenai fenomena ini ya. Masalahnya ini bro, banyak orang merasa terbantu dengan cara-cara semacam itu. Tapi perlu diketahui, hal semacam itu seringkali juga bisa berbuah fitnah. Misal contoh ya, ada kasus yang sering kita dengar itu tentang kasus tenun atau ya semacam fitnah-fitnah gitu ya. Seorang kemudian mencari ahli, bertanya kepada yang dianggap tahu tentang hal itu dengan tujuan mencari tahu tentang siapa yang membuat dirinya sakit. Lantas mulai prosesi atau ritual penarikan sukma. Dan dilalah kebetulan yang disampaikan melalui karakter gerak sampai aksen suaranya itu mirip dengan seseorang yang dikenalnya. Yang dikenal seseorang yang merasa tersakiti karena sebab tenun itu tadi. Bayangkan, ngeri bro. Itu bisa menjadi sebuah petaka. Nah, tentunya ini problem bagi yang awam. Lantas bagaimana tanggung jawab seorang praktisi bila terjadi hal yang semacam ini? Yang saya tahu dari banyak teman praktisi itu kan bukan main-main ya bro ya. Nggak iso digojekan, besar tanggung jawabnya, apalagi berhubungan dengan penyembuhan. Sebenarnya sudah banyak yang membahas fenomena semacam ini, tapi tetap masih marak. Kenapa? Karena masih banyak permintaan. Tapi para awam nggak iso disalahkan, ya butuh diedukasi. Karena mereka butuh sebuah kepastian dan jawaban dari problem yang dideritanya. Jadi kemungkinan praktek-praktek semacam itu tidak akan mungkin pernah hilang. Ya tentunya selama orang-orang awam masih menginginkannya. Cuma ya para praktisi harus lebih bijak dalam mengemasnya. Ya ojo aneh-aneh. Sing sabar. Ya kita tahu mereka yang sakit itu butuh doa, mereka butuh pencerahan, mereka butuh semangat. Mereka butuh seseorang yang mampu meningkatkan daya sembuh atau obat dalam dirinya. Agar obat dalam dirinya bisa bereaksi untuk kesembuhannya, baik sakit jasmani maupun rohani. Saya pikir tugas para pengusaha memang sangat berat. Nggak cukup cuman gawe banyu, nggak cukup. Kadang-kadang nggak cukup hanya dengan air atau energi doa dan energi doa untuk mensiasatinya. Terkadang butuh sesuatu yang berbeda. Yang ngono neng aja ngono. Ya kembali ke masing-masing. Mana yang pantas aja untuk dilakukan. Yang perlu kita sadari bahwa separah apapun masalahmu, kamu harus tetap waras. Separah apapun masalahmu, kamu harus tetap waras. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman tentang fenomena menarik sukma. Semoga bisa menjadi edukasi buat semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Salam hormat saya buat para suhu dan para guru. Tetap sehat dan semangat. Salam blank on, harmoni bagi semesta.